Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Anak-anakku kelas 4. Pembelajaran PJOK hari ini adalah jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Pada pembelajaran ini, kamu dapat mempelajari jenis-jenis cedera. Kamu juga akan belajar menangani cedera ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan mempelajari bagaimana cara menanggulangi cedera, kalian akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bersyukurlah kamu memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Bentuk syukur dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan melalui olahraga. Meskipun demikian, saat berolahraga, kita harus tetap berhati-hati. Kita juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu saat melakukan aktivitas olahraga agar tidak mudah terjadi cedera. Apa yang dimaksud dengan cedera? Bagaimana cara menangani cedera? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis cedera dan cara menanggulanginya. A. Mengenal jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Cedera diartikan sebagai keadaan akibat tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh akan menjadi terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik maupun aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum melakukan aktivitas, kamu hendaknya selalu berdoa dan melakukan pemanasan. Yang pertama, jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Apa sajakah jenis cedera yang terjadi saat beraktivitas fisik? Mengapa dapat terjadi cedera saat melakukan aktivitas fisik? Silakan didiskusikan dengan teman atau dengan orang tua kalian. A. Cedera memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitam-hitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. B. Selanjutnya adalah cedera otot. Cedera otot terjadi atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengkompresnya dengan es. C. Pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan tersebut? Mari kita simak materi berikut. Untuk pendarahan hidung, amati upaya mengatasi pendarahan hidung berikut. Contoh pendarahan hidung adalah mimisan. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Dudukkan penderita. Jepit hidung sedikit ke bawah pada tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban untuk bernafas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Yang ketiga, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Berikutnya adalah pendarahan mulut. Bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut?
Dalam penanggulangan pendarahan mulut, kita memperhatikan jalan nafas dan pernapasan. Tindakan menanggulangi pendarahan pada mulut sebagai berikut. 1. Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan menekan langsung dan kompres dengan air dingin. Yang kedua, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak untuk dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter. Yang D. Kehilangan kesadaran atau pingsan. Mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan adalah kehilangan kesadaran yang bersifat sementara atau singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan lapar. Lantas, apa tindakan yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan? Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pingsan adalah sebagai berikut. 1. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat yang datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar dapat mengalir kepala korban yang pingsan. 2. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuan agar darah mengalir secara normal. Yang ketiga, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Yang keempat, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksud agar korban dapat bernafas dan lega. 5. Jika korban sudah siuman, beri air minum gula atau teh hangat. Yang keenam, jika korban tidak sadar, segera bawa pada pusat kesehatan terdekat. Bagaimana? Mudah dan menarik, bukan? Demikian jenis cedera pada aktivitas fisik maupun aktivitas olahraga. Untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian merangkum materi yang sudah kita pelajari bersama pada buku catatan PJOK. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri kalian untuk keberlangsungan hidup kita bersama. Selalu cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker, dan jaga jarak pada saat berkerumun. Sampai bertemu pada pembelajaran PJOK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.